Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga teman-teman semuanya yang ada di sini diberikan kesehatan, semangat selalu, dan kebahagiaan tentunya. Selamat datang kembali di 3R, Read Review Research yang ke-17. Pekan ini yang masuk yang ke-17. Ada yang spesial di 3R yang ke-17 kali ini. Kalau 3R dari 1 sampai 16 kemarin kita membahas tentang artikel-artikel orang-orang yang hebat, kita yang membahas. Nah, 3R yang ke-17 ini penulisnya langsung teman-teman yang akan nge-review bagaimana artikel tersebut bisa dibentuk seperti itu dan tembusnya luar biasa. Ini masuk di jurnal Education Science MDPI. Nah, dan di situ kalau kita lihat penulisnya tadi teman-teman, itu nggak main-main tuh. Oh Hao Chen, Endah Renawati, Juan Cristobal, Fred Pass, dan John Sweller. Dan itu tokoh-tokoh kognitif load teori semuanya. Pastinya teman-teman nggak sabar dong ngelihat ininya, ngelihat reviewnya hari ini. Tapi sebelum kita masuk ke review dari pembicara kita yang hebat ini, kita mulai dulu dengan berdoa teman-teman. Berdoa dipersilahkan. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, nah judul artikel ini adalah The Relationship Between Interleaving and Variability Effect, a Cognitive Load Theory Perspective. Nah, data penelitiannya sendiri diambil di Indonesia dan nanti latar belakangnya penelitiannya nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Ibu Endah Renawati selaku penulis dari artikel ini. Kalau saya yang tiba-tiba menyimpulkan atau memberikan ringkasan, kok rasanya kurang sopan karena di sini ada yang lebih ahli gitu ya. Langsung saja kita sambut dari pembicara kita yang satu ini, berikan tepuk tangan yang meriah teman-teman secara virtual. Silahkan Ibu Endah Retnowati. Terima kasih banyak waktunya, kesempatannya, dan motivasi yang tadi disampaikan, afirmasi buat saya. Itu mendorong saya untuk dapat menyampaikan isi artikel ini dengan gamblang, dengan jelas, dengan dengan cara yang nantinya bisa menjadi acuan untuk penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para mahasiswa. Dan ada dosen, Bapak Ibu dosen yang hadir di sini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Apa kabar? Baik, Ibu. Lah 2024 ya. Iya. 2024, insya Allah tahun ini kita menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Tadi sudah disampaikan bahwa apa yang akan kita bahas hari ini, malam ini adalah artikel hasil penelitian kami. Hasil penelitian ini dilaksanakan beberapa tahun yang lalu dan proses untuk meneliti, menulisnya, kemudian sampai ke terbit di jurnal yang ini, itu perjalanannya panjang. Nah, saya mau cerita yang behind the scene atau di balik layar, bagaimana penelitiannya dilakukan, dan terwujud artikel ini. Saya nggak membuat presentasi khusus, tapi langsung membuka dari file jurnalnya, dan nanti saya juga ingin menunjukkan instrumen-instrumen yang saya pakai secara lengkap. Kemudian ada beberapa yang mau saya cobakan untuk untuk para audiens di sini nih. Ini ada istilah-istilah baru, ya kan? Saya share screen dulu. Ada istilah-istilah baru yang mungkin bahasa Indonesianya itu kita belum begitu kenal. Misalnya kata interleaving, kata variability, keberagaman variability, beragam, seragam, kan apanya yang beragam, bahan ajar yang beragam, bahan ajar yang seragam itu yang seperti apa. Kemudian interleaving. Ini kalau kalian sering scroll Instagram atau TikTok yang konten tentang study tips,
atau strategi untuk belajar. Mungkin pernah dengar ada banyak strategi, spacing dan interleaving. Interleaving itu ketika kita belajar supaya justru malah supaya paham dengan lebih baik dan ingat lebih lama, itu kita belajarnya di selang-seling. Di selang-seling itu artinya kita nggak dalam waktu 1 hari itu belajarnya matematika semua gitu, nggak. Maaf, misalkan aljabar semua nggak, tapi di selang-seling. Aljabar ganti statistik, ganti aljabar ganti statistik, di selang-seling. Selang-seling itu sebuah strategi belajar. Nah, kita dalam penelitian ini membuktikan apakah memang benar topik matematika atau topik pembelajaran yang dipelajari dengan selang-seling itu bisa membuat working memory kita kapasitasnya bertahan lebih baik. Karena seperti kita ketahui, kita kan kalau sedang berpikir pakai working memory kan. Jadi bagian di dalam otak kita yang berfungsi untuk memproses informasi namanya working memory. Dan seperti halnya otot tubuh, working memory ini sifatnya seperti otot yang akan capek kalau diberi tekanan terus-menerus. Kalau otot kaki kita pakai lari terus-menerus kan capek kan ya, tegang gitu terus akhirnya capek. Demikian juga working memory. Kapasitasnya akan semakin menurun, akan semakin melemah, konsentrasi semakin buyar kalau kita terlalu lama mempelajari sesuatu dalam satu waktu, apalagi yang dipelajari itu kompleks gitu. Awal mulanya hipotesisnya seperti itu. Nah, kemudian para ahli psikologi sudah lama sebetulnya, sudah mungkin puluhan tahun yang lalu, menyarankan kalau belajar itu diselang-seling, justru malah bisa menumbuhkan semangat, tidak cepat lupa, kemudian otot yang ada, sel-sel yang ada di dalam working memory itu bisa bekerja lebih baik, mengurangi ini juga ketegangan yang ada di dalam diri kita, itu interleaving. Dalam sebuah konsep strategi belajar di psikologi, interleaving sudah dikenal sejak lama. Kemudian, on the other hand, variability effects itu sebuah desain pembelajaran yang diteliti menggunakan perspektif cognitive load theory, di mana di dalam satu kegiatan pembelajaran berbasis masalah, jadi problem based learning, problemnya itu sebaiknya divariasikan. Misalnya, materinya tentang SPLDV. SPLDV itu kan ada, misalkan konteksnya jual beli itu kan, jual beli, beli anggur dan beli jeruk gitu kan, jual beli. Nah, konteksnya bisa jual beli itu, kemudian bisa diganti konsep yang lain, misalnya tentang ukuran lapangan atau bangun ruang, ukuran-ukuran atau variabel yang lain. Itu variability. Atau misalkan kita sedang belajar tentang luas bangun datar. Nah, luas bangun datar itu kita pelajari persegi terus, persegi gitu dalam satu hari, persegi semua materinya. Atau kita kemudian setelah itu kita lanjutkan materinya segitiga semua, atau trapesium semua, jejer genjang semua. Itu namanya uniform atau less variable. Kalau variability effect itu topiknya kita campur-campur. Jadi dalam satu waktu ketika kita belajar tentang luas bangun datar, topiknya ada persegi, persegi panjang, trapesium, jejer genjang. Nah, itu namanya variability. Jadi diselang-seling, diacak gitu, digabungkan antara satu topik dengan topik yang lain. Dan dari kognitif perspektifnya cognitive load theory, variability itu malah dapat mengatur intrinsic cognitive load. Dan hasilnya disarankan belajar itu untuk siswa dengan prior knowledge yang cukup, belajar itu dengan variasi dia topik atau dengan topik yang divariasikan, baik itu kontennya atau konteksnya, tapi secara konsep sama ya, itu bisa meningkatkan kapasitas working memory. Jadi ada dua dunia nih. Dunia yang pertama tentang strategi belajar dari psikologi pendidikan. Dunia yang kedua, psikologi kognitif yang telah meneliti tentang variability effect.
Nah, ini kan sama-sama tentang selang-seling nih. Kemudian kita gabungkan dua konsep ini dan ternyata interleaving dan variability effect itu memang suatu hal yang tidak berbeda. Kira-kira gitu. Oke. Saya berharap ini sudah dibaca artikelnya, tapi saya bacakan saja abstraknya ya. The interleaving effect indicates that students learn better from multiple areas. Jadi bidang topiknya yang bervariasi that are interleaved rather than blocked. Diselang-seling daripada satu blok tertentu. Jadi daripada belajar tentang hari ini persegi semua, besok persegi panjang semua, besoknya lagi kejar genjang semua. Lebih baik diselang-seling, malah persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium. Lagi diulang, hari besoknya persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium. Hari besoknya lagi. Nah, itu multiple topics, diselang-seling, itu dihipotesiskan atau dikatakan ada interleaving effect karena itu lebih baik daripada di satu blok. Ada juga yang berpendapat kalau diselang-seling, siswa itu bisa belajar membedakan antar topik. Oh, jadi ternyata persegi dan persegi panjang itu pada dasarnya luasnya sama, yaitu sisi kali sisi kan, panjang kali lebar. Kalau panjang dan lebarnya sebuah persegi kan sama. Jadi sebetulnya ya sisi kali sisi, karena panjang dan lebarnya sama. Gitu. Kemudian itu dibawa ke konsep jajar genjang, dibawa ke konsepnya trapesium, malah kemampuan analitiknya kan main di situ. Sehingga memang disarankan interleaving, disitulah banyak yang berkaitan dengan pemahaman tentang elemen-elemen yang berinteraksi di dalam topik matematikanya itu yang akan membuat siswa belajar lebih banyak dan ingat lebih baik. Jadi kalau kalian sedang belajar nih, siapkan, kalau berdasarkan hipotesis ini ya, siapkan aja materi yang bervariasi, multiple areas, kemudian kalian timer, ini 20 menit, 20 menit, 20 menit, daripada satu hari fokus pada satu hal. Misalkan variabel penelitian kalian ada problem solving, self-efficacy, dan self-confidence misalkan. Hari ini self-efficacy semua, besok self-confidence semua, itu namanya blocked. Nah, kayak gitu nggak disaranin. Yang disarankan adalah divariasikan. Jadi dalam satu waktu dibagi waktu untuk problem solving, kemudian self-confidence, dan self-efficacy. Besoknya lagi diulang lagi. Gabungan dari ketiganya. Itu yang disebut dengan interleaving effects. 2 experiments, jadi ada 2 eksperimen yang dilaporkan dalam satu artikel. Jadi dalam satu artikel ada 2 eksperimen. Jadi dalam satu tesis itu ada 2 eksperimen, ada 3 eksperimen tuh it's okay. Dan justru dengan adanya pengulangan itu, disitulah ada proses pengembangan. Okay. 2 experiments tested the hypothesis itu that the effect is because interleaving facilitates comparisons between areas and is a variation of the variability effects. Yang tadi saya katakan, justru kalau dalam satu waktu materinya dikombinasikan pada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, siswa itu malah bisa belajar membandingkan, menganalisis, kan dia kemampuan berpikirnya naik, kemampuan berpikir tingkat tinggi kalau pakai perspektif yang lain, namanya HOTS, gitu kan. Nah, di sini dia bisa tidak sekedar menghafalkan luas itu apa, keliling itu apa, tetapi oke, kalau persegi begini, persegi panjang begini, jajar genjang begini. Jajar genjang itu sebetulnya variasi dari sebuah persegi panjang, yang mana, dan seterusnya. Kan comparison analysis loh itu. Akan membuat pengalaman siswa belajar lebih bermakna, ingat lebih lama, dan kemampuan transfernya lebih baik. Dan hipotesisnya adalah sebetulnya interleaving effects yang dari dunianya psikologi pendidikan itu ternyata variability effects yang ada di dalam teorinya cognitive load. Nah, inilah yang diceritakan di dalam artikel. Eksperimen 1 use an interleaved design with 2 obviously different topics.
Nah, yang kita mainkan di sini adalah yang disebut dengan multiple areas itu seperti apa? Apakah memang benar-benar materi yang berbeda atau yang similar? Dalam eksperimen 1, kita pakai different topics. For example, matematika dan bahasa. Apakah yang disebut dengan berselang-seling itu jika materinya benar-benar bisa dibedakan? Matematika dan bahasa kan jelas bisa dibedakan kan ya? Apakah kemudian materi belajar matematika 1 jam, lalu belajar bahasa 1 jam, lalu belajar matematika 1 jam, belajar bahasa 1 jam, dibandingkan dengan 1 hari matematika semua, hari berikutnya bahasa semua. Matematika dan bahasa itu kan 2 materi, 2 area, 2 topik yang benar-benar berbeda. Apakah yang dimaksud dengan interleaving itu yang topiknya benar-benar berbeda, atau yang eksperimen kami yang kedua, kita pakai similar design but use topics that were difficult to discriminate. Apakah topiknya itu dalam satu bidang, tapi beda, sama tapi beda. Sama-sama matematika, tetapi beda. Tapi membedakannya susah. Jadi misalkan sama-sama tentang, kalau dalam artikel ini sama-sama tentang teorema sudut, materinya beda, tetapi secara basicnya, mendasarnya itu kita susah mau membedakan, sama-sama tentang teorema sudut, tapi beda. Jadi apakah memang topiknya itu will more difficult to discriminate? Beda, sama tapi beda. Jadi sama-sama di matematika, tetapi beda secara konteksnya, konsepnya sama. Nah, di eksperimen 1, kita nggak menemukan interleaving effects. Jadi yang disebut dengan interleaving effects itu bukan belajarnya seperti jadwal di sekolah. Jadwal pelajaran di sekolah kan pagi matematika, lalu bahasa, lalu IPA, itu kan selang-seling kan? Itu bukan interleaving effect. Nah, di yang kedua, kita menemukan interleaving effect resulting in a clear advantage for the interleaved group associated with an increased cognitive load. These results support the hypothesis that the interleaving and variability effects are closely related. Yang kedua, kita menggunakan cara yang sama dan kita bisa menunjukkan bahwa intrinsic cognitive load-nya itu memang naik, tetapi interleaving-nya ada manfaat. Jadi membuat selang-seling itu kalau kita sedang belajar di satu topik tertentu. Kita lihat lebih detail ya. Oke. Ini kalau A, B, B, C, 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 jadi ada topik A, topik B, topik C. Ini satu blok A, satu blok B, satu blok C. Atau ABC, dilanjutkan hari kedua, ABC lagi, dilanjutkan lagi hari ketiga, ABC. Cara belajar kan? Kayaknya kayak sesuatu yang mungkin biasa kita lakukan dalam sehari-hari, dan penelitian ini mencari data empiriknya. Apakah memang mana yang lebih baik, apakah memang yang interleaved atau yang blocked. Kemudian ini ada penjelasan tentang cognitive load theory seperti yang sudah sering didengar di dalam reading club kita. Ini ada penjelasan tentang interleaving effects, jadi efek selang-seling itu, dan seterusnya. Saya agak bacakan dengan detail. Kemudian present study di sini menjelaskan apa yang diteliti. Jadi ada 2 tujuan penelitian. Penelitian yang pertama, to experiment aim to test that the interleaving effect is due to discrimination. Kita menduga bahwa interleaving effect itu karena pembeda antar topiknya itu jelas atau satu konsep agak sulit untuk dibedakan keduanya. Oke, ketika kita melakukan penelitian, kita kan merancang sebuah tujuan penelitian. Tujuannya tuh mau mendapatkan data empirik tentang apa. Lalu dari tujuan yang kita miliki itu, kita pecah dari variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Kemudian dari variabel bebas yang kita miliki, kita daftar nih, kita data sub variabel bebasnya apa.
sub-sub variabel bebas itu, lalu kita buat pembanding-pembandingnya. Dari pembanding-pembanding yang ada, lalu kita bisa merancang, ini penelitiannya mau penelitian berapa kali eksperimen, 1 kali eksperimen, 2 kali eksperimen, atau 3 kali eksperimen. Kadang-kadang kita merancang 2 kali eksperimen, tapi kemudian data penelitiannya masih kayak belum informatif atau ada sesuatu yang masih mengganjal, yang perlu diperjelas, kita buat eksperimen yang ketiga. Jadi kadang-kadang eksperimen ketiga itu kita rancang nanti setelah kita dapat data eksperimen kedua. Bahkan bisa saja eksperimen kedua itu kita rancang setelah kita mendapat data eksperimen yang pertama. Dan seterusnya, ini tentang hipotesisnya, kemudian dalam artikel-artikel model yang sekarang, itu kita diminta ngitung power analysis, rumusnya sudah jelas pakai di software yang ada di internet gitu, dapat gitu aja, dan izin penelitian. Surat izin penelitian, yang ethics ya, ethics approval, sekarang selalu ditanyakan di jurnal-jurnal internasional. Oke, nah saya mau cerita nih, eksperimen 1 dulu ya. Eksperimen 1, kita langsung ke tabelnya aja. Supaya lebih gampang apa yang kita bandingkan. Oke, prosedur eksperimen 1. Ini dulu ngambil datanya di SMP 4 Depok. Tahun 2019, sudah agak lama. Jadi ngambil data untuk eksperimen pertama sebelum pandemi. Kemudian dulu saya ingat banget ada banyak mahasiswa S2 yang membantu rekap datanya, makasih banyak. Saya nggak ingat satu persatu siapa saja, tapi jasa kalian luar biasa. Terima kasih. Nah, ada 4 kelompok eksperimen. Jadi ini kelompok 1, MMLL, kelompok 2, LLMM, kelompok 3, MLML, kelompok 4, LMLM. Kalau dilihat dari kodenya, M itu matematika, L itu language. Jadi yang di eksperimen pertama, kita ngetes dulu, cari buktinya dulu. Yang disebut dengan interleaving itu kalau materi pembelajarannya 2 topik yang benar-benar bisa dibedakan atau yang gimana. Kalau dilihat dari 1, 2, 3, 4, mana yang urutannya pakai sistem blok? 1, 2, 3, 4. Mana yang sistem blok di sini? 1 dan 2. Betul, 1 dan 2. Siapa nih yang jawab? Dapat door prize nggak ya? Makasih, Lydia. Kalau yang interleave, yang selang-seling? 3 dan 4, Bu. 3 dan 4, betul. Jadi ini 1 blok M, 1 blok L. Dibandingkan dengan 1 blok L, 1 blok M. Lalu dibandingkan dengan selang-seling, M dulu baru L, M dulu baru L, selang-seling L dulu baru M, dan L baru M. Oke, jadi kita membandingkan 4 kelompok ini. Kita nggak membandingkan MMLL dan MLML saja, tapi kita balik juga. Supaya counterbalance, supaya seimbang pembandingnya. Jadi nanti jangan-jangan kalau kita nggak tahu kalau bahasa dulu gimana, kalau matematika dulu gimana kan. Oke, 30 menit belajar matematika topik A, belajar matematika topik B, kemudian yang kelompok kedua, matematikanya yang kedua. Kalau ini matematika, bahasa, matematika, bahasa. Ini bahasa, matematika, kemudian bahasa, matematika. Nah, di tengah-tengah nih, ini yang penting. Kita ganti warnanya ya. Di tengah-tengah sini, di tengah-tengah pembelajaran, ini ada Mathematics Working Memory Test for All Groups. Jadi di tengah-tengah pembelajaran, ini hal yang nggak berkaitan dengan topiknya, tetapi ada pengukuran tentang seberapa besar tingkat konsentrasi siswa. Jadi setelah belajar di sini, ini variabel terikatnya. Variabel terikatnya itu kan working memory depletion ya kalau di sini.
working memory depletion. Depletion itu penurunan fungsi. Seberapa besar penurunan fungsi working memory-nya. Nah, kalau bahasa sehari-hari, apakah masih konsentrasi atau belum? Otaknya masih bisa diajak konsentrasi atau belum? Itu kita ukur pakai tes yang namanya working memory test. Nanti akan saya coba di sini ya, siap-siap. Kemudian lanjut lagi, terus ada lagi ini. Kemudian karena hari pertama ini sudah sangat full day, kayak 3 JP di 1, 2, 3, 4, 5. 5 JP di sekolah, jadi post testnya di hari berikutnya. Nggak langsung hari itu. Oke. Seperti biasa kita scoring. Nah, Mathematics A dan B-nya seperti apa sih? Ini contohnya. Mathematics A-nya, jadi pembelajarannya kita pembelajaran berbasis work example karena siswanya novice students. Jadi ditulis di dalam artikelnya siswanya siswa yang baru pertama kali ya atau belum paham, belum lanyah betul lah belajar tentang sudut. Jadi kita beri work example. Work example-nya di materinya ini tentang menggunakan garis putus-putus. Jadi materi yang dipelajari ini adalah bagaimana siswa membuat garis putus-putus yang bisa membantu untuk menemukan ukuran sudut yang ditanyakan, yaitu sudut X. Sudut X yang ditanyakan. Pelajari contoh cara menggunakan garis bantu, yaitu garis putus-putus, untuk menyelesaikan soal sudut yang diberikan. Coba jelaskan pada dirimu sendiri sampai paham. Jadi ini perintah untuk belajar dari contoh. Lalu setelah itu, selesaikan soal ini menggunakan garis bantu tanpa melihat contoh sebelumnya. Jadi nggak nyontoh contoh sebelumnya ya. Hari ini, lalu siswa diminta untuk membuat garis bantu. Dan garis bantunya nggak harus sama persis, boleh yang agak beda. Ada lagi contoh yang beda dan seterusnya. Oke, ada 3 set. Ini yang matematikanya. Matematika yang A ya ini tadi ya. Kemudian matematika yang B-nya sama seperti ini juga. Tetapi garis-garisnya beda, konfigurasinya beda. Mungkin saya tunjukkan saja yang B-nya lalu seperti apa gitu kan. Yang B-nya ini sama. Oke, cuma beda konfigurasi garis-garis sejajarnya saja. Tapi secara konsepnya sama, tentang sudut-sudut yang dibentuk oleh garis sejajar dan transversal, dan konsepnya juga sama, bagaimana membuat garis bantu. Soal seperti ini kan nggak mungkin bisa diselesaikan tanpa membuat garis bantu. Jadi konsepnya sama, tapi soal-soalnya beda-beda. Oke, jadi kita ada Mathematics A, Mathematics B, Reading A, reading-nya itu waktu itu tentang bahasa Indonesia. Pembelajaran membaca, yaitu bagaimana kita membuat simpulan dari sebuah paragraf. Jadi ada paragraf, kemudian simpulannya. Paragraf simpulan ini juga berbasis work example. Jadi bacaan yang satu ini work example cara membuat simpulan. Bacalah 3 paragraf berikut tentang manfaat kelapa. Lalu buatlah simpulan pada setiap paragraf. Kemudian pelajari bagaimana pertanyaan tersebut dijawab. Jadi ini kalau paragrafnya seperti ini, oh simpulannya tuh ini. Paragraf ini menjelaskan manfaat air kelapa. Kalau paragrafnya seperti ini, oh paragraf ini tuh tentang ini. Paragraf ini tentang ini. Simpulan, membuat simpulan. Ini contoh membuat simpulan dari sebuah paragraf. Lalu pertanyaannya adalah apa manfaat air kelapa dari tubuh? Manfaatnya adalah jawabannya membuat seperti ini. Bagaimana cara membuat jawaban seperti ini? Cara membuat jawaban dari pertanyaan seperti ini adalah ada 4 kalimat. Kalimat pertama, ide pokok. Paragraf ini ide pokok. Simpulan paragraf pertama 1, 2. Jadi simpulan paragraf 1, 2, 3 ini dipakai untuk menjawab. Jadi cara menjawab sebuah kesimpulan dari uraian 3 paragraf adalah dengan membuat ini 4 kalimat saja. Ini juga work example. Nah, ini problem solving-nya. Siswa diminta untuk membuat simpulan sendiri. Jadi belajar membuat simpulan. Oke, jadi itu pelajarannya. Reading, language ya tadi, bahasa Indonesia, dan matematika. Bahasa Indonesia dan matematika. Oke. Results, hasilnya. Hasilnya ya,
Jadi dalam working memory test ada dua bagian processing dan bagian storage. Bagian processing itu seberapa kuat working memory kita atau otak kita bisa dipakai untuk melakukan operasi matematika, memproses. Atau untuk menyimpan itu untuk mengingat-ingat, seberapa kuat otak kita masih bisa dipakai untuk mengingat-ingat sebuah fakta, sebuah bilangan nanti. Dari hasil ini, kita nggak ada perbedaan yang signifikan. Look, 22, 22, 22, 22 semua. 19, 19, 19, 18. Nggak ada perbedaan yang signifikan. Kalau kita lihat dari ini means and standard of deviation. Means and standard of deviation. Eksperimen keduanya. Ini dari post-testnya. Yang hari kedua tadi kan ada post-test. Ya. Ini juga not much difference between these four groups. Dan dari ANOVA-nya juga, ya kan, P-nya lebih dari 0,05, nggak ada perbedaan yang signifikan. Dari eksperimen pertama ini kita menyimpulkan interleaving effect itu bukan ketika pelajarannya topik-topik yang jelas-jelas bisa dibedakan satu dengan yang lain. Lalu kita lanjutkan di eksperimen yang kedua. Di eksperimen yang kedua, ini juga di eksperimen yang kedua, lalu kita tes. Oke, kalau memang topiknya topik yang jelas bisa dibedakan, apakah kalau topik yang susah dibedakan juga akan ketemu atau tidak akan ketemu? Gitu kan? Kita lanjutkan di eksperimen yang kedua. Sama, kita membandingkan interleaving dan blocked. Kemudian yang di eksperimen satu tadi, kan kita nggak sempat post-test di hari yang sama. Karena sekolahnya sudah seharian dipakai, waktunya habis, kehabisan waktu. Mau nggak mau harus hari kedua. Di eksperimen yang kedua kita pastikan harus bisa tes pada hari H. Jadi izin ke sekolahnya kita perjelas waktu itu. 115 kelas 7 yang eksperimen 1 dulu di SMP 4 Depok, yang eksperimen yang kedua ini di SMP 1 Yogyakarta. Tahun 2021 setelah pandemi. Jadi eksperimen 1 tadi sebelum pandemi, eksperimen 2 setelah pandemi. Sama-sama luring. Saya masih ingat beberapa mahasiswa yang ikut. Terima kasih banyak yang menjadi asisten waktu pengambilan data. Kemudian kita lihat langsung saja ke materinya. Nah, kalau kita lihat ya ini A, B, A, B, A, B. Ini A, B, A, B, A, B. Ini A, 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 B, 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 A, 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 B, B, B. Oke. Mana yang interleaving, mana yang blocked? Oh, ini sudah jelas ditulis ya. Ini interleaving. Ini yang model blocked. Nah, tapi A dan B ini yang seperti apa sih? Kita lihat dulu ya, sebentar ya. Materinya yang kayak apa? Jadi topiknya itu tentang hal yang sama, tapi di dua bidang yang berbeda. Oke, bentar. Saya buka filenya dulu untuk yang eksperimen 2. Untuk eksperimen 2, topik yang A, itu yang seperti ini. Saya perlu dibuka nggak? Kelihatan nggak? Topik A1-nya kayak gini. Kelihatan nggak di layar? Kelihatan, Bu. Oke. Topiknya masih tentang sudut-sudut. Ini materi garis dan sudut ini memang favorit banget. Sering saya pakai untuk penelitian. Jadi saya punya banyak prototype work example materi garis dan sudut seperti ini. Materinya seperti ini. Ini topik A. Jadi sama-sama tentang membuat garis bantu ya. Untuk menentukan ukuran sudut yang belum diketahui, ukuran sudut yang dibentuk oleh garis sejajar dan transversal. Materi B-nya apa? Materi B-nya sama tentang sudut. Tapi beda. Beda nggak? Kalau tadi kan jelas-jelas garis sejajar, serat, garis transversal. Ini nggak kelihatan. Tapi di sini itu, ini kan persegi.
dan sama-sama membuat garis bantu. Jadi garis bantunya sama, sudutnya sama, di sini juga bisa pakai garis sejajar dan transversal, bisa pakai sudut dalam segitiga, sudut dalam segi empat, sudut berpelurus, sudut berpenyiku, sudut satu putaran, sama. Kayak tadi juga sama. Tapi konfigurasi dari garis dan sudutnya beda. Sehingga seolah-olah topik ini tuh beda, tapi sulit untuk dibedakan karena sudut-sudut yang akan dipakai teoremanya akan sama. Jadi materinya nggak ada bahasa lagi, nggak. Materinya matematika. Ini sama-sama dalam area matematika, tapi multiple configurations. Seperti ini, B1, B2, A1, A2. Jadi B2-nya, kalau tadi kan persegi semua ya. Kalau ini trapezium. Gitulah. Ya. Oke, A1, B1, B2 mirip kan? Tapi A1 dan B itu susah dibedakan. Bisa dibedakan, tetapi sebetulnya secara konsep masih sama. Oke, A1 dan A2 yang susah dibedakan. B1 dan B2 susah dibedakan, tapi A dan B beda. Oke, ini dulu ngambil datanya di SMP 1 Yogyakarta. Dan kita bisa atur waktunya sehingga bisa post-test hari H dan post-test hari besoknya. Post-testnya seperti ini. Post-testnya seperti ini. Ya, post-test lah ya, post-test gitu ya. Oke. Jadi post-testnya tuh post-test langsung setelah pembelajaran selesai. Itu namanya immediate test. Dibandingkan dengan post-testnya besok, itu namanya delay test. Kalau sudah besok itu kan distractions atau interruptions, itu kan akan banyak dalam kehidupan kita yang kita nggak bisa menghindari. Jadi itu pun mempengaruhi hasil. Dalam penelitian ini, kita jadikan itu sebagai variabel bebas. Jadi kapan tes diberikan, itu kita jadikan variabel bebas. Jadi di sini ada variabel bebas immediate dan variabel bebas delayed testing. Coba kalau kita lihat di sini, nilainya bervariasi kan? Dan hasilnya dalam post-testnya lihat ini. Ini 3. Tuh. Hasilnya kita lihat ke sini ya. Nih, P-nya 0,10, lebih besar dari 0,05. Yang di sini P-nya 0,51, lebih besar dari 0,05. Rejected ya. Ini juga. Dalam hal processing. Nah, nanti saya akan jelaskan processingnya. Oh ya, kalau yang tadi istilahnya blocked, ini kita pakai istilah mashed, sama aja. Blocked dan mashed sama ya. Mashed itu kayak sama mashed dipadatkan. Block itu kan dipadatkan gitu kan, materinya dipadatkan. Itu sama aja, mashed dan blocked. Kemudian di sini nih, mulai ada P-nya kurang dari 0,05. Untuk storage, untuk mengingat. Nih, P-nya mulai dari sini 0,005, kurang dari 0,05. Yang di sini juga. Di sini di SPSS-nya keluarnya 0,000. Nah, di sini kita tulisnya seperti ini. Untuk variabel bebas, working memory test storage, artinya kemampuan working memory untuk mengingat, ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau untuk memproses, tidak ada perbedaan yang signifikan, Mas ya. Interaction effects juga ditemukan antara variabel-variabel bebas, apakah interleaved atau testing. Sini ya. Sehingga ini simpulannya. Suggesting that the data were about 100 times more likely under the alternative hypothesis. Ini untuk BF satunya. Saya kasih lagi. Ini kan ada interleave, ada storage ya. Kita lihat storage. Nah, yang di storage ini kan kelihatan banget nih. Yang ini. Block dengan immediate testing yang bisa disimpan lebih banyak.
daripada interleaved yang immediate testing. Kemudian yang interleaved delayed dan block ini tidak ada untuk di delay test. Jadi perbedaannya ada di immediate. Artinya setelah besoknya memang sama-sama lupa, sama-sama banyak yang dilupakan. Dan ada tes berikutnya di post testnya. Di post testnya yang interleaved immediate testing dan block immediate testing, hasil belajarnya mana yang lebih baik? Yang interleaved immediate testing. Yang ini. Skor tesnya setelah belajar dengan metode interleaved lebih tinggi daripada skor tes setelah belajar secara blocked. Meskipun working memory testnya itu lebih baik. Jadi working memory testnya itu yang block itu kayak tersisa banyak gitu loh kapasitasnya. Yang interleaved kapasitasnya tuh benar-benar kepakai. Artinya dengan belajar secara interleaving, working memory kita berfungsi lebih baik. Karena depletion, karena otaknya kan kayak lebih capek kan. Ini kan kemampuan mengingatnya lebih rendah. Berarti otaknya udah capek kan? Karena ketika dia belajar, dia serius, otaknya bisa berfungsi baik. Buktinya tesnya lebih baik. Tapi kalau sistem blocked, otaknya memang lebih rileks, tapi nggak banyak yang dia pelajari, lebih rendah nilainya. Make sense nggak? Berarti boleh nggak Bu kalau kita simpulkan sekilas Ya. ketika kita ada tekanan atau hidup dalam tekanan itu justru malah lebih bagus daripada tidak tertekan sama sekali gitu Bu. Otak kita berfungsi lebih baik, karena kan ketika materinya selang-seling, otak kita lebih terperas. Karena kan kita kayak mikir, ini apa sih bedanya antara ini dan ini, gitu kan? Kita kan higher order thinking skills. Tingkat berpikirnya lebih tinggi, lebih stres kan? Working memorinya lebih banyak yang kepakai. Sehingga depleted itu artinya fungsinya capek, lebih fungsinya kepakai gitu, kepakai berfungsi dengan baik, tapi justru jadi otaknya jadi capek, jadi tekanan yang dia terima karena dia harus berpikir tingkat tinggi. Sebetulnya itu membuat dia belajar, otaknya memang jadi capek. Tapi kalau sistem block dia agak rileks nih, otaknya kayak berfungsi juga, tetapi sisanya masih banyak sehingga dia nggak belajar lebih baik. Make sense ya? Ya kayak gitulah Kak. Seperti tadi yang disampaikan oleh Okay, so that's the result. Jadi kalau kalian mau belajar matematika dan hasilnya lebih baik, buat materinya selang-seling. Buat materinya selang-seling, seperti tadi ya, ini selang-seling dengan ini ya, ini materi yang A, selang-seling dengan materi seperti ini, dan otak kita akan tertekan, otak kita akan menggunakan working memory kita atau otak kita untuk secara tidak sengaja terpaksa untuk membedakan ini apa maksudnya yang ini tadi seperti ini dan seperti ini, gitu kan? Sehingga kita sebetulnya malah higher order thinking skills, kita menganalisa apa sih bedanya? Ya, ketika kita melakukan proses kognitif tahapannya lebih tinggi, lebih banyak yang kita pelajari. Konsekuensinya memang working memory-nya depleted, working memory-nya cepat capek, konsentrasinya iya, tapi kan you want the results, kamu mau hasil kan? Ya no pain, no gain, nggak mau tertekan, nggak ada hasil. Mau ada hasil, tertekan sedikit lah, nggak apa. Gitu. Saya stop share sebentar. Interleave dulu.
Selingan dulu, interleave dulu. Oke, make sense ya? Itu tadi hasil penelitiannya itu, sesimpel itu penelitian kita. Kita membuktikan bahwa yang eksperimen 2 tadi itu eksperimen yang sudah dilakukan di dalam cognitive load theory, tetapi nama variabelnya variability effect. Dan ternyata itulah interleaving effect. Sehingga judul penelitian kita beri nama The Relationship of Interleaving Effects and Variability Effects. Ternyata interleaving effects yang dimaksud oleh psikologi pendidikan sebagai sebuah strategi belajar itu yang variability effect, bukan yang jadwal pelajaran di sekolah itu. Ini generalisasi dari hasil penelitiannya tidak hanya untuk matematika, tapi juga untuk pelajaran yang lain. Misalnya, kalian pelajaran olahraga nih. Olahraga misalkan badminton ya. Badminton itu kan ada service sama smash. Oke? Lebih baik belajar smash terus dalam sehari, smash terus, atau dalam satu hari smash service. Kalau berdasarkan data tadi, lebih baik smash service, selang-seling. Karena jadi mikir, oh kalau smash itu tenaganya segini, kalau service itu tenaganya segini. Ada proses analisis untuk membedakan kedua skill tadi. Tapi bukan yang satu hari badminton dan renang, bukan itu ya. Tetapi dalam sama-sama tentang badminton, skill apa dan apa. Sehingga ada proses discriminations between areas atau between topics. Yang mana itu bisa dibahas sebagai sebuah variability effect atau memaksimalkan intrinsic cognitive load. Ketika kita dapat memaksimalkan intrinsic cognitive load, di sana sebetulnya ada germane cognitive load, yaitu adalah sebuah proses memahami, internalisasi memahami dari tadi, melakukan analisis, melakukan sintesis, itu kan proses metakognisi, itu kemampuan berpikir tingkat tinggi. Hasil belajarnya akan lebih baik. Oke, selanjutnya saya ingin menunjukkan kepada kalian bagaimana sih working memory test itu. Siap? Mau? Mau, Bu. Mau? Oke, Yuk. mau ya? Mau lihat instrumennya kayak apa sih working memory test itu? Mau? Ayo Bu, kita siapkan kertas dulu ya teman-teman. Berarti Siapkan kertas tapi nggak boleh cheating ya, nggak boleh nyontek, nggak boleh pakai kalkulator, semuanya pakai working memory masing-masing. Mau? Kalau yang mau, coba klik reaction-nya. Apa aja klik reaction-nya? Jempol, nangis, excited, hati, tepuk tangan. Baik, saya tunjukkan ya working memory test. Karena ini nanti perlu menulis, jadi siapkan alat tulisnya. Oke. Saya pakai yang, karena ini orang matematika semua, maka saya pakai yang ini ya, pakai yang bahasa aja ya, biar agak beda. Karena kalau orang matematika kayaknya terlalu mudah deh untuk matematika. Ya enggak sih, bisa aja dicoba. Nah, coba dua-duanya. Saya buka dulu filenya. Bentar ya. Kalian siapkan working memory kalian. Oh, Ma'arum Fisika. Alright. Oke, kita coba ya. Kalian ada PPT yang nampak di layar? Oke. Kita yang language ya. Jadi,
Ini tes konsentrasi. Bahasa sehari-harinya gitu aja lah, tes konsentrasi. Seberapa kuat otak kalian sekarang untuk memproses dan menyimpan informasi. Menyimpan itu mengingat yang akan disajikan. Kalian akan ditunjukkan sebuah kalimat. Seperti di layar ini ada kalimat, ibu memasak sayur. Atau polisi menangkap air. Jadi ada kalimat-kalimat kayak gitulah. Kalimatnya kayak doesn't make sense. Polisi menangkap air coba. Ngapain menangkap air? Memasak sayur. Oke. Nanti kalian akan saya minta, akan ada perintah tulis. Sebelum ada perintah tulis, jangan tulis. Jangan buat kode, jangan buat tulis. Nggak boleh lah. Semuanya pakai otak dulu. Sebelum ada kata tulis, jangan tulis dulu. Siapkan dulu ya. Kertas dan pensil atau pulpen sudah ya. Kita coba dulu. Ini demonstrasi oleh saya sebagai gurunya. Kalimat 1, ibu memasak sayur. Kalimat 2, adik duduk di pintu. Nah, kalian nanti akan saya bilang tulis kalimat 1 benar atau salah, kalimat 2 benar atau salah. Tapi kalimat 1 tadi kan benar ya. Ibu memasak sayur kan benar. Tapi adik duduk di pintu kan salah, doesn't make sense. Nah, jadi nanti tulis benar atau salah, dan satu lagi tulis kata terakhir yang kalian ingat. Kata terakhirnya apa? Sayur dan pintu. Jadi ada dua hal. Kalian memproses kebenarannya, benar atau salah. Yang kedua, mengingat kata-katanya. Makanya tadi kan ada variabel bebas storage, itu yang mengingat, processing itu yang menentukan benar dan salah. Siap? Are you ready? Oke. Gak ada cheating ya. Oke. Urutannya 1 atau 2 dulu bebas. Boleh deh kalau urutannya. Gak apa-apa, 1 dulu atau 2 dulu, benar salah dulu, atau kata terakhir yang diingat dulu, boleh. Are you ready? Terus dulu. Ayo Bu, siap. Pegang tangan, pegang jari telunjuk ketemu jari telunjuk, jari jempol ketemu jari jempol. Biar konsentrasi. Kayak gini, buat kayak gini. Oke. Sudah mulai konsentrasi ya. Sekarang latihan dulu. Latihan. Kalimat 1. Baca sendiri. Latihan. Kalimat 2. Tulis. Tulis juga kata terakhir dalam setiap kalimat. Bisa? Cocokkan ya. Kalimat 1. Salah ya. Kalimat kedua. Salah juga. Masa bola menyapu planet, kucing melompati kota? Salah kan? Gak logis. Kata yang diingat, planet dan kota. Are you ready? Tes kalimat. Dimulai. Caranya gitu ya. Oke. Soal pertama. Ini kira-kira nanti 10 menit total selesainya. Soal pertama. Ada 2 kalimat. Perhatikan di layar. Konsentrasi, proses, dan ingat-ingat. Kalimat pertama. Kalimat kedua. Tulis. Oke. 2 kalimat lagi. Perhatikan di layar. Konsentrasi. Kalimat pertama. Kalimat kedua. Tulis benar atau salah dan tulis kata yang diingat. Selanjutnya,
Konsentrasi. 2 kalimat lagi. Perhatikan di layar. Kalimat pertama. Kalimat kedua. Tulis benar atau salah. Tulis kata yang diingat. Selanjutnya, 3 kalimat. Kalimat 1. Kalimat 2. Kalimat 3. Tulis benar dan salahnya. Tulis kata yang diingat. Lanjut ya. Selanjutnya. 3 kalimat lagi. Konsentrasi. Perhatikan layar. Kalimat 1. Kalimat 2. Kalimat 3. Tulis. Tiga kalimat lagi. Konsentrasi. Perhatikan layar. Kalimat 1. Kalimat 2. Kalimat 3. Tulis. Selanjutnya, 4 kalimat. Konsentrasi. Perhatikan layar. Kalimat 1. Kalimat 2. Kalimat 3. Kalimat 4. Tulis. Benar atau salah dan tulis kata terakhir yang diingat. Siap-siap. Konsentrasi untuk selanjutnya. 4 kalimat lagi. Perhatikan layar. Konsentrasi. Kalimat 1. Kalimat 2. Kalimat 3. Kalimat 4. Tulis. Selanjutnya. Lagi. Konsentrasi. Perhatikan layar. 4 kalimat lagi. Kalimat 1. Kalimat 2. Kalimat 3.
kalimat 4. Tulis benar atau salah dan kata terakhir setiap kalimat yang diingat. Selesai. Mau dicocokkan? Beneran mau dicocokkan. Kalimat mulai dari pertama ya. Kandang dan sayur. Kan? Betul, salah. Salah, salah, catur, malam. Betul, betul, roti, jendela. Salah, salah, betul. Tiket, samudra, sungai. Betul, salah, betul. Sungai, pohon, ruangan. Salah, betul, betul. Pisang, gedung, mukanya. Salah, betul, salah, salah. Suara, bernafas, sepatu, daun. Betul, betul, salah, betul. Cerita, tembok, apel, panah. Ini apa ya jawabannya? Komputer menunjukkan foto-foto salah ya? Salah, 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 salah. Foto, bola, amplop, awan. Udah. Kalau yang matematika gimana? Matematika ini pengurangan penjumlahan. Yang kayak gini. Pengurangan ini kayak gini betul atau salah? Betul atau salah dan yang ditulis adalah angka yang pertama. Yang diingat-ingat angka yang pertama, totalnya betul atau salah. Dengan komposisi yang sama seperti tadi. Ada yang nilainya 100, betul semua? Nggak ada. Itu tadi contoh working memory test. Seberapa kuat working memory masih bisa dipakai untuk konsentrasi dalam hal memproses atau dalam hal menyimpan. Gimana Mbak Arum? Lumayan butuh konsentrasi ketika udah 4 kali. Iya. Oke. Bunyilah apa yang belakang error. Kira-kira kayak gitu. Nggak terasa sudah 1 jam. Saya kembalikan waktu dan tempat kepada moderator. Terima kasih perhatiannya. Semoga memperjelas artikel yang saya tulis dan disitasi ya. Penelitian selanjutnya sudah dipegang oleh Bu Nila untuk disertasinya. Insya Allah novelty-nya tinggi. Selamat Bu Nila. Semoga segera presentasi Bu Nila. Amin. Semangat Bu Nila. Oke. Silakan moderator. Oke, terima kasih Ibu Endah atas presentasinya yang luar biasa. Plus ada sedikit ice breaking ya ini tadi. Biar peregangan otak di tengah kebuntuan dan kebekuan di antara hujan-hujan. Oke, teman-teman semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mumpung nih authornya langsung hadir sekaligus chief scientist kita dari IVCLR hadir di sini. Ayo teman-teman yang mau bertanya silahkan angkat tangan atau langsung on mic-nya. Enggak? Masih 8:30. Izin masuk Mas Wahyu. Oke, monggo Bapak Heru, dipersilahkan. Iya, terima kasih Bu Endah atas
kesempatan Mas Wahyu yang diberikan juga tadi secara langsung ya kita banyak belajar dari Bu Endah, juga citasi yang terbaru sebenarnya kaitannya dengan di pendahuluan maupun di hasil ya. Tapi minimal saya sudah dapat di kaitannya dengan cognitive load teori juga diperbarui di situ oleh Bu Endah, ada beberapa kajian di sana. Tapi saya mau tanya ini Bu Endah, tadi itu yang tentang etik penelitian tadi ada 2 Bu. Itu yang satu dari Auchen atau pripun ya Bu Endah? Iya betul, Tadi yang saya satu dari sana. Hmm. Jadi ceritanya mereka sudah ngambil data juga, tapi sampelnya sangat sedikit, jadi nggak kepakai. Oh begitu ya Bu. Artinya ya kita pakai punya kita yang dari UNY itu juga sudah, Bisa, bisa. artinya memang sudah ada etik itu gitu Bu. Baik. Iya. Yang kedua mungkin beberapa waktu lalu Bu Endah juga sudah, mungkin ada pertanyaan juga sih waktu itu saya lupa, tapi tentang validasi Bu. Nah ini kan di beberapa artikel eksperimen ya termasuk yang hari ini juga Bu Endah sampaikan. Kadang kita ini kan bergelutnya di situ gitu Bu, ada validasi macam-macam gitu. Kalau secara prosedural lah di kampus, utamanya di UNY misalkan. Nah ini posisinya bagaimana aja Bu kalau kaitannya dengan artikel-artikel yang maupun tulisan-tulisan ilmiah yang internasional, seberapa atau mungkin bisa dijelaskan ke kami Bu tentang urgensi itu dan juga kaitannya dengan validasi apa namanya instrumen juga gitu. Terima kasih Bu Iya, Endah, Mas Wahyu. terima kasih. Boleh saya langsung jawab? Boleh Ibu, dipersilakan. Validasi tentu saja ada. Validasi, jadi kita koreksi dulu jawabannya bisa dijawab atau enggak soalnya. Waktu itu saya minta tolong Marisa. Marisa coba jawab problem solving yang ada di sini bisa dikerjakan atau enggak gitu. Jadi validasi yang kami lakukan adalah dengan mencobakan langsung ke usernya. Untuk menentukan materinya, kita pakai expert judgment focus group discussion. Kita diskusi untuk menentukan materinya. Kemudian materinya ini dipandang dibuat oleh seorang yang sudah di bidangnya, mathematics educator. Tetap juga ada proses pengecekan lagi, validasi langsung ke usernya. Kita cobakan ke sini, kita minta mahasiswa waktu itu untuk mencoba. Sekarang pun juga gitu, biasanya saya minta mahasiswa untuk mencoba. Kalau materinya misalkan anak saya bisa coba, saya minta anak saya untuk coba. Kalau mahasiswa mencoba, saya minta untuk mencoba-mencobanya dengan pengetahuan. Biasanya juga mahasiswa kadang-kadang lupa dengan materi SMP, SMA. Itu kita cobakan. Jadi itu untuk proses validasinya. Memang tidak secara eksplisit ada validitas muka apa gitu ya, validitas sisi nggak tertulis secara eksplisit, tetapi itu sebuah proses yang tidak bisa kita tinggalkan validasinya. Meskipun tidak tertulis, kita nggak ada trust issue. Jadi kita percaya bahwa itu dilakukan. Kemudian sebagai contoh ya, sebelum saya lanjutkan, Pak Heru ada mau tanya lagi? Oh, artinya memang ya beberapa jurnal gitu nggih. Ada yang minta itu, ada yang enggak gitu nggih Bu. Atau pripun? Reliabilitas yang sering diminta. Reliabilitas. Oh, berarti reliabilitas itu dari hasil uji cobanya ya Bu? Hasil Iya, uji dari coba, hasil uji terus cobanya. hasil ya itu kan. Oh, Ya. gitu nggih. Nah, maksud saya tuh juga apa namanya? Itu kan pengalaman gitu, Bu. Nah, itu yang perlu dibagikan juga ke kami. Artinya sebelum anu kan kita tahu arahnya kan, Bu. Kadang kan Ya. ada yang minta, ada yang enggak kan gitu nggih, Bu. Bukan wajib itu harus ada. Reliabilitas wajib. harus ada tertulis. Kalau validitas enggak perlu ditulis. Tapi reliabilitas wajib ditulis. Bahkan ini mungkin yang baru saja terjadi, saya spill email saya ya. Baru saja terjadi hari ini. Jadi saya sedang ini kan. Jadi saya sedang sekarang layarnya sudah ganti ke email saya. Sudah, Bu. Oke. Jadi saya sedang submit artikel di Learning and Instructions. Ini yang data penelitian di SMP 2 Temanggung. Jadi artikelnya kita tulis sama John Sweller dan Fred Pass.
ini yang mengerjakan data kan saya. Nah, please find the comments from the editor. We need to report all reliability scores. Jadi kita sudah memasukkan reliabilitas, tetapi dia maunya itu detail sampai ke reliabilitas working memory testnya. Working memory testnya kan cuma di quote bahwa ini sudah dipakai di penelitian ini, tapi minta ditulis lagi. Jadi kita kirim ke Journal Learning and Instructions. Kita sementara pakai judul ini, Effects of Resting and Imagination on Learning Under Varying Cognitive Load. Jadi ini ditanya kayak gini. Nih. Number of items, test reliability. Sama ini juga untuk yang working memory source task itu juga ditanya test reliability-nya. Ini contohnya. Jadi ini belum diberikan ke reviewer, baru kita submit. Sudah langsung dikembalikan sama editor in chief-nya karena kurang tadi reliability test-nya. Jadi sama kita menggunakan istilah yang berbeda kayak tadi block sama masked. Ini tuh karena ada dua eksperimen kita pakai knowledge test sama retention test tapi sebetulnya sama. Itu belum kita jelaskan sama number of items dan test reliability lupa nggak ketulis. Jadi suruh masukkan. Jadi ini checklist, ini contoh bahwa seperti ini dicek oleh editornya dan dikembalikan dan kita minta melengkapi. Terus saat ini kita sedang diskusi tentang terus saya jawab, I'm doing the required data analysis. I'll report the result to you as soon as possible. Terus si Ohao-nya tanya tentang please check the skewness-nya. Please check why the post-test scores for experiments are skewed a lot. Terus saya bilang skewness-nya masih di range diterima antara negatif 2 sampai 2. Jadi parametric test should be fine. Saya jawab kayak gitu. Terus please check as well. Saya disuruh cek aja. Terus Fat Plus tanya, did you check skewness, kurtosis, normality, several weeks when running the analysis in SPSS? Meskipun ini nggak tertulis eksplisit di dalam artikel, ini sesuatu yang prosedur yang nggak boleh kita lewatkan, meskipun nggak kita tulis. Jadi nggak ada trust issue. Kita percaya bahwa kalau melakukan SPSS yang kayak gini ya mesti ditulis, meskipun nggak ada di dalam artikel, ya ini tetap prosedur yang harus dilalui. Kita perlu ngecek dulu ke situ. Adina cek terus, Endah yang ngecekkan saya bilang, I'm doing this. Saya mau cek ulang datanya, tetapi selalu sudah saya cek bahwa skewness-nya negatif 1 berapa ya. Anyway, ini sebuah contoh bahwa ya reliabilitas itu yang ditanyakan. Kemudian waktu itu kita mendiskusikan tentang topiknya ya. Kita mendiskusikan tentang topiknya, misalnya mana ya kita membicarakan tentang topiknya. Ada semacam proses validasi gitu lah. Oh ini. Kita diskusinya lewat email kayak gini, panjang gitu, bisa panjang. Bentar, kita diskusi materinya mana ya. Ini tentang break and without break. Ya, tapi ini berarti kita sedang proses validasi membuat grup eksperimennya. Sudah tenggelam jauh lah. Tetapi ya kira-kira kayak gitu. Artikel yang itu tadi
sudah melalui proses penolakan di beberapa jurnal yang lain sebelum masuk ke sana. Oke. Terima kasih Bu. Apa namanya? Sama-sama. Artinya berarti tentang reliabilitas tadi itu memang tentang, maksudnya kalau sepemahaman saya gitu Bu, nanti mungkin bisa dianu dulu Bu Endah. Berarti kan memang sejak awal kan biasanya kalau setahu saya memang kan pas awal kita mau anu instrumen itu juga ada uji coba. Berarti Ya. dari situ ya Bu. Berarti reliabilitasnya ya Bu. Bisa dari situ, terus bisa Atau juga pada saat kita eksperimen, kalau kita oh, PD dengan konstruksinya loh. Kalau kita sudah oke. sering membuat soal matematika, sudah sering membuat soal matematika, kita sudah tahu betul indikatornya dan pembeda antar soal, langsung aja eksperimen dan kita hitung dari ongoing data Oh reliabilitasnya. baik. Oh berarti dari sana ya Bu. Baik Bisa baik. juga. Saya Tapi itu nangkap itu. membutuhkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi. Lagi karena kan Iya, keajekan itu kan Bu. Saya iya, mikirin gitu ya, karena keajekan kalau memang kita sudah PD di validasinya kan iya. aman-aman saja, tapi kalau Aman-aman aja. belum mesti juga akan jadi pertanyaan juga kan gitu. Ini tergantung penulis ya. Penulis yang Bu Enda Iya, terus semua Pak ahli mungkin sudah dianggap oke lah gitu, tapi bagi pemula mungkin ya perlu juga tahap itu gitu, meskipun tidak nanti iya, dituliskan begitu ya Bu Enda ya. betul, betul. Ya, terima kasih Bu Enda. Ya, Mas Wahyu terima sama-sama. kasih. Oke. Oke. Adakah lagi pertanyaan teman-teman yang lain? Monggo, masih jam 8.45 nih. Masih belum jam 9. Biasanya kan pada tidur jam 10. Silahkan angkat tangan atau silahkan open mic. Atau bisa juga kalau masih malu-malu dan mic-nya tidak bisa aktif, bisa chat langsung di kolom chat. Hari ini kita cukup banyak Bu pesertanya. Mungkin karena malam ya Bu ya. Oh ya, ya alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. penelitian selanjutnya, apakah interleaving effect itu bergantung pada tingkat kemampuan awal. Kayak yang mau dilakukan sama Bu Nila, sama sebetulnya proses discriminating topics itu kayak apa, proses berpikir, knowledge construction-nya atau mathematics proficiency-nya kalau nggak salah yang Bu Nila ya. Insya Allah Bu Nila kan presentasi hari Minggu, artikel mungkin relevan juga ya, artikel lain tentang interleaving. Ya, tentang Ada Iya, satu lagi, ya, kan ya, Bu? ya, Schedulan secara blok dan interleaving. kita tunggu hari Minggu ya Bu Nila, hari Minggu malam. Yes, Minggu malam insya Allah. oke. Artikel yang mirip atau penelitian yang mirip dengan interleaving adalah selang-seling ya. Selang-selingnya itu bisa nggak sih diselang-seling sama ice breaking? Kan ini kan populer ya ice breaking. Tadi saya broken sebentar ya. Beberapa tahun terakhir kan populer ya ice breaking. Nah, ice breaking itu sebetulnya bermanfaat nggak sih? Itu yang sedang kita tulis tadi artikelnya, ya, the learning and instructions. Bu, ini ada pertanyaan dari Bu Arum Wulandari. Tingkat kemampuan awal itu apakah perlu tes diagnostis awal? Bagaimana karakteristik tes diagnostik awalnya gitu Bu? Monggo Ibu langsung dijawab Awan. Oke. Kalau untuk keperluan penelitian ya, atau untuk keperluan pembelajaran juga sih. Tes diagnostik awal kalau mau resmi, empirik, ya pakai tes. Untuk mengetahui tingkat kemampuan awal, kalau mau empirik ya pakai tes. Tapi sebetulnya bisa kita analisis dari kurikulum, konten apa saja yang sudah dipelajari oleh siswa. Kalau misalkan kita tahu ya kurikulum kita nasional, kita tahu betul lah kalau siswa kelas 2 SMP itu belum belajar tentang kalkulus diferensial, kita tahu betul. Jadi mau dikasih tes pun nilainya akan 0 semua. Nggak perlu tes diagnostik yang formal tes, ya Kak?
Jadi nggak harus pakai tes. In that case, cukup pakai analisis kurikulum, analisis konten kurikulum. Tapi kalau misalkan pelajaran yang berulang sudah dipelajari di SD, misalnya volume bangun ruang sudah dipelajari di SD, di SMP mau dipelajari lagi. Nah, tingkat kedalamannya mau bagaimana? Itu kan sesuai dengan kemampuan awal. Itu perlu tes empirik. Karena kalau mau kita analisis dari kurikulum, berarti kan kita membedakan konten SD dan SMP. Namun, karena ada faktor lupa, faktor guru, faktor dulu pembelajarannya seperti apa, dan siswa di SMP bervariasi dari berbagai sekolah, secara formal tes diagnostik perlu. Tapi tes diagnostik yang seperti halnya tes formal dengan satu set soal akan mengambil banyak waktu pembelajaran. Sehingga kita perlu sebuah strategi diagnostik yang kita sebut dengan rapid assessment. Rapid assessment. Bagaimana kita melakukan assessment dengan cepat untuk mendiagnosa tingkat kemampuan awal siswa. Dokter, kalau kita periksa ke dokter ya, dokter kan mendiagnosa penyakit. Mau cukup pakai stetoskop atau dikirim ke MRI, ronsen, atau scan. Itu semuanya tujuannya untuk diagnostik. Tapi alatnya beda. Rapid assessment-nya, rapid diagnostiknya pakai stetoskop. Tapi kalau pakai analisis sejarah penyakit yang dimiliki oleh pasien, analisis sejarah obat yang dimiliki oleh pasien, kalau dokternya itu sudah dokter yang tahu betul tentang apa saja yang dialami oleh pasien, bisa juga sebagai diagnosa. Ibaratnya seperti itu. Gimana Mbak Arum? Ya, begitu Bu Arum Saya Wulandari. menganalogikannya dengan itu tadi, bagaimana dokter Iya. melakukan diagnostik. Oke, terima kasih Bu Enda, jawaban yang sangat memuaskan bagi saya. Nah, untuk ini jadi nyambung nih ya. Jadi kalau rapid assessment itu untuk sebagai apa ya dalam pembelajaran itu baiknya bagaimana Ibu? Dulu waktu zaman COVID itu ada rapid test ya. Yang cuma dicelup kita aja kan. Dalam assessment, kita nggak perlu memberikan satu set soal. Jadi misalkan, kita beri, kita pembelajarannya itu mau tentang pemfaktoran kuadrat. Ini dari fisika ya. Gak apa ya, pemfaktoran Energi. energi. Waduh, saya nggak ngerti. Energi. Nggih. Tentang bangun ruang aja. Bangun ruang nyambung ya kalau bangun ruang. Balok, prisma, limas, tahu kan ya? Oke, bangun ruang, balok, prisma, limas gitu kan. Nah, rapid assessment-nya itu nggak usah meminta siswa langsung ngitung volume bangun ruangnya. Cukup ditanya, kalau alasnya adalah sekian, dan kalau alasnya adalah misalkan balok ya, balok kan panjang, lebar, dan tinggi. Kalau baloknya berukuran 8 kali panjang 8, lebar 3, tinggi 10, berapa volumenya? Kalau siswa menjawab 8 kali 3 kali 10, nggak usah minta sampai menghitung sama dengan berapa finalnya, itu rapid assessment. Cukup ditanya, kalau dia langkah pertama bisa, langkah selanjutnya kemungkinan bisa. Kalau dia langkah pertama masih mikir-mikir, itu dia nggak bisa. Dia ragu-ragu. Dia kemungkinan tidak begitu menguasai. Misalkan saya tanya gini, kalau mau ke UNY, kalau mau ke FMIPA UNY, lebih baik lewat mana? Kalau dia jawabnya
kamu dari mana dulu? Dari selatan atau dari timur? Oh, dia berarti paham. Kalau dia jawabnya, kalau dari AFMIPA UNY itu dia ada di depan, dia just saying. Next time deh. Next time ada artikel tentang rapid assessment. Terima kasih Bu, saya sudah punya pandangan terkait dengan rapid assessment. Jadi emang kadang ternyata dalam prakteknya saya sering begitu. Cuma saya nggak tahu itu namanya rapid assessment. Terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin berkonsultasi, mungkin instrumennya sudah siap, atau bahkan yang belum ada ide penelitian gitu. Bagaimana cara menemukan ide-ide penelitiannya. Terus mungkin ada juga yang bagaimana sih cara nyari sekolahannya, sampel penelitiannya gitu. Ada? Sepertinya sudah jelas semua ini Bu sementara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Berarti kalau ini memang hidup itu perlu sedikit tekanan ya Bu ya untuk menjadikan otak kita lebih produktif ya Bu. Bukan yang sedikit-sedikit mental health issue. Wah, ini aku depresi, aku ini math anxiety gitu. Nggak boleh ya Bu ya seperti itu. Justru kembali lagi ke diri kita masing-masing. Hidup adalah pilihan, mau santai tapi tidak produktif pikiran otaknya, atau sedikit tekanan tapi terus produktif. Ikan dikatakan hidup apabila melawan arus, berenang melawan arus, dan ikan dikatakan mati ketika dia ngalir ngikutin arus. Jadi mau jadi ikan hidup atau ikan mati, tentukan pilihanmu sekarang. Oke, teman-teman, berhubung sudah jam 85 lebih 55 dan tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mohon untuk buka kamera dulu sejenak, kita foto-foto dulu yuk, mumpung banyak nih pesertanya. Seneng saya melihatnya. Yuk, kita on kamera dulu yuk. Oke, sebentar masih ditunggu on kameranya. Ini nanti ada YouTube-nya juga ya, maksudnya disimpan di YouTube ya. Iya, Ibu. Ini nanti Oke. masuk di YouTube. Iya, saya kadang suka dengerin suara saya sendiri sambil refleksi. Enggak sih, maksud saya sambil refleksi, oh harusnya saya nggak ngomong kayak gitu, besok lagi kalau presentasi saya mesti ngomong kayak gini, gini, gini. Refleksi. Termasuk untuk teman-teman yang kemarin-kemarin dari ICCLR seri beberapa itu tidak hadir, berhalangan hadir karena diadakan di sore hari. Bisa langsung nonton di YouTube-nya kita, ICCLR Strip TV, dan silahkan ditonton, dirangkum, buat teman tidur pun juga boleh. Nah, ini sudah cukup banyak yang on kamera. Dalam hitungan ketiga, siapkan senyuman terbaik kalian. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, terima kasih teman-teman semuanya. Adakah yang ingin disampaikan dulu dari chief scientist kita ataupun dari tim teknis juga SCCLR?
Tetap semangat, semangat selalu. Tetap semangat dan semangat selalu luar biasa. Kita harus tetap semangat teman-teman walaupun ini weekend, tapi ingatlah ini masih tanggal 5. Masih ada skripsi, tesis, Iya. disertasi yang harus diselesaikan. Sembari mengingatkan juga di tanggal 22 Januari kita akan adakan FGD, Forum Group Discussion, yang nantinya kita sedikit merangkum dari pertemuan kita dari 1 sampai 7 sampai 20, dan rencananya juga akan dilakukan secara hybrid, ada yang online, ada juga yang offline. Jadi untuk teman-teman yang berminat offline, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan itu, nanti akan saya sampaikan di dalam grup. Ya. Saya berharap bisa ketemu dengan wajah-wajah teman-teman semua yang ada di sini, dan kita bertemu, saling sapa, tambah saudara, tambah kenalan, tambah kontak. Mungkin ada juga yang tambah jodoh mungkin ya. Yang pastinya tambah ilmu untuk penelitian. Ya. Sudah waktunya jam 8.58. Teman-teman, apabila tidak ada yang ingin bertanya dan disampaikan, kami atas nama tim ICCLR mohon maaf atas kesalahan yang apabila dilakukan, dan selalu semangat. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Mas Wahyu. Semoga tesis, skripsi, disertasinya segera selesai.